Udah lanjut mulai. Oke. Yo yo yo. Yuk, kita mulai pembelajaran. Mungkin di sini kita coba bahas apa itu HTML. Nih, bentar ya. Gua share screen dulu. Yo yo yo. Ini gua share screen. Ntar dulu, ini kelihatan gak nih apa masih buram? Iya, jelas. Jelas ya? Nah, di sini kita pakai e-booknya si Diki Alfarobi Hadi, ini yang founder malasngoding.com. Kita pakai ini buat belajar HTML, CSS, JavaScript. Nah, kita sebelum masuk HTML sih harus tahu dulu HTML itu apa, ya kan? Iya, harus tahu dulu apa itu HTML. Ngeblur. Nah, ya udah di zoom. Sebentar. Jelas. Udah jelas. Nah, ini kan HTML nih pengertiannya. Mungkin ya, HTML itu hypertext markup language. Ya artinya ya ada yang bilang HTML itu sebagai bahasa pemrograman, ada yang bilang HTML itu sebagai markup language aja sih, bukan bukan apa ya, bukan bahasa pemrograman. Bener gak sih gitu kan? Bener kan ya? Sorry gimana, Bre? Iya, HTML itu kan ada yang bilang bahasa pemrograman, ada yang bilang juga bukan, ya kan. Nah, Oh iya. hypertext markup language, bahasa formatting. Jadi di dunia coding tuh bahasa pemrograman tuh terbagi jadi dua ya. Satu tuh markup language, yang kedua itu logical language. Hmm. Biasanya bahasa pemrograman yang markup language itu dia dikhususkan buat desain gitu. Hmm. HTML, Buat modeling ya. ya modeling, SML, terus ada CSS, Nah, apa gitu. jadi Banyak tuh. ini menurut sebagian orang sih yang pendapat lebih kuat asik. Pendapat lebih Ya. kuat itu HTML sih bukan bahasa pemrograman, lebih tepatnya markup language atau bahasa untuk membuat modeling. Bahasa formatting lah disebutnya. Nah, HTML ini fungsinya buat bikin kerangka pada suatu website. Jadi sebelum kita bikin website tuh contohnya misalkan Tokopedia. Nah, Tokopedia. Nah, ini tuh dia sebelum bikin tampilan kayak ini warna hijau, ini apa? Ada bisa diklik-klik gini. Nah, dia tuh buat kerangkanya dulu pertama. Kita lihat di sini. Spec element sih. Nah, kalau kita lihat kerangkanya di sini dia terdiri dari head sama body aja sih. HTML kan ini. Terdiri dari head sama body. Di dalam body ini ada banyak lagi. Ini elemen-elemen namanya di dalam body itu elemen-elemen yang mencakup semua yang ada di sini. Kayak tombol, kayak bagian searchingnya ini namanya search bar sih kalau di. Nah, ini namanya navbar, pengenalan dasar. Nah, dalam sebuah website itu pasti enggak pasti juga sih. Standarnya ada sebuah navigasi bar dan ada sebuah footer. Ada header, ada footer. Ini header dan di bawahnya ada footer. Untuk standar website. Nah, ini kebetulan Tokopedia dia nggak ada footernya. Nah, untuk di mana sih kalau kita lihat apa referensi model-model desain website yang kekinian ya, banyak website situs-situsnya kayak di dribble.com atau di mana lagi ada lagi ya selain dribble di mana buat inspirasi desain itu front end yang gue tahu sih. Ada ini materi
materialis Materialize ya. dari ya itu juga tuh Mat materialize Materialize. Lizard. Nah, ini desain-desain yang bagus kayak Bootstrap, Materialize ini framework buat CSS sih. Nah, ini ya ini sama kayak Bootstrap kan, mirip-mirip Bootstrap. Oh, .com ya sekarang ya? Iya. Nah, emang dulu apa dulu? Gue nggak pernah pakai ini sih. Oh, ini bukan material design namanya. Oh, material design. Kalau ini sih framework CSS makanya gue material di. Dia tuh ini apa buat Nah, ini bikin material.io ya. kayak kaidah-kaidah desain tuh orang orang UX tuh belajar dari sini, Nah, kayak ini. cara membuat tombol tuh kayak gimana, best practice-nya tuh kan, Nah, buat icon tuh gimana. tuh. Dia juga punya tuh frameworknya ada. Nah, ini kan ini untuk inspirasi desain kita bisa ngambil dari sini atau bisa ngambil dari sini karya-karyanya orang-orang semua nih. Terus yang kita pelajarin itu di HTML pertama ya kegunaannya dulu. Biasa para web developer sih bikin HTML sih ya emang dasar banget ini. Awal dari sebuah bikin website ya pasti ada struktur HTML. Nah, di sini kita coba bikin sendiri deh. Bentar. Nah, sekarang kita coba bikin struktur HTML pakai Sublime. Yang pertama buka Sublime, bikin satu folder. Nah, kalau lo ngeliat di sini kan ini Sublime nih ya. Ini sebelumnya ini coba kita remove dulu. Nah, kalau kita buka dari Windows tanpa command line ya kita tinggal buka open folder. Nah, kita tinggal pilih folder, bikin folder. Nah, di sini kita pakai, kalau gue pakainya batch 1 ya. Kita bikin. Nah, ini untuk bikin satu project. Kemudian klik new file. New file ini biasanya penamaan pertama tuh HTML tuh selalu ngebaca index. Ini penting juga sih. Nah, ini udah ada indeksnya. HTML tuh selalu ngebaca indeks. Jadi bukan HTML sih, namanya server ya, server tuh selalu ngebaca indeks dari sebuah kode. Misalkan ada index.php, ada index.html, ada index.js. Gimana sebuah compiler itu yang buat ngejalanin ini sih. Ada compiler PHP, ada compiler JavaScript. Nah, di HTML ini yang paling kita harus tahu itu, kalau Sublime kan ini otomatis nih. Kita tulis HTML aja di sini udah ada nih. Tinggal di enter, tapi jangan dulu. Untuk pemula kita harus ngoding dari awal. Nah, awal kita buat kerangka itu HTML kayak gini. Kemudian di atas ini ada elemen head. Tapi gue sambil baca ini lagi kuliah. Oke. Di sini ada elemen head. Nah, head di sini fungsinya untuk ngasih tulisan di tab. Ini namanya tab bar ya. Kita misalkan belajar sesi 1. Nah, kalau kita buka, bentar, kita open foldernya dulu. Nah, kalau kita buka di indeks ini, klik 2 kali. Nah, ini bentar, ini di headnya karena nggak ada body, harus ada body. Head di sini ada body. Nah, maka di sini head ini adanya di atas. Sebentar. Head body di sini. Oh iya. Kalau kita ini kan pakai Sublime ya, jadi nggak punya live server.
Harusnya ini adanya di sini nih, head body. Nah, kalau kita bikin misalkan H1 ini bagian dari tag untuk bikin teks yang besar. Paling besar H1. Paling besar H1. Ntar ini jangan buka di Chrome. Bentar. Teks. Nah, belajar sesi 1 di header. Bukan sorry. Header, bukan head. Sorry, salah tadi. Nah, header ini fungsinya yang tadi buat di atas. Kalau kita klik respon, mana nggak ada ya. Ini harusnya benar kan ya saya? Header tuh di atas. Ini apa ininya error yang gue? Oh, jadi di HTML tuh di website itu kan jadi di HTML tuh kan ada tag header. Header tuh buat ini, buat yang ini kan tabnya. akses apa library gitu, buat CSS. Kalau head itu buat yang di atas ini ya kan. Iya. Kayak kebutuhan buat si kontennya. Nah, tapi ini mengalami dia malah di sini. Mungkin bentar HTML formatnya salah kayak. HTML. Oh, harus ada tag. Nah, head ini pasti di dalamnya ada title. Oh iya, title lupa, sorry title. Ini nggak kelihatan di zoom si codingan. Bentar, ini. Nah, dalam sebuah tag HTML ini ada 3 komponennya. Ada head, ada body, ada head. Yang pertama HTML, kemudian dibungkus head. Di dalamnya ada head. Dan ada body. Ini pasti selalu ada. Apa? Enggak, sorry suaranya apa? Meta, meta ini. Meta ini buat untuk tag name, misalkan di sini meta name ini kan viewport, di sini ada content width, device width, ini dia untuk scalability-nya, untuk ukuran. Initial scale-nya 1, berarti dia mencakup seluruh layar. Ada kalau kita bikin tanpa meta ini, dia ini nggak bisa responsif. Responsibilitas sih meta ini. Ada ya juga namanya meta descriptor. Kalau kita baca di sini sih belajar HTML meta tag. Nah, meta tag serius kecil. Nah, ini meta tag. Nah, di sini ada meta name description kan, ini untuk SEO tadi. Kalau kita lihat di roadmap yang kemarin, yang tadi gue buat nih, roadmap. Front end itu pasti nanti SEO basic. Nah, SEO basic itu gimana sih SEO basic ya? Yang tadi di HTML tag itu. Ini SEO basic. Kita naruhin di sini juga di deskripsi keywords. Nah, sama ini namanya SEO. Kalau kita belajarin ini SEO. Ini untuk search engine optimization ya. Untuk dibaca Google kita perlu menambahin meta. Sebenarnya nggak pakai meta juga nggak apa-apa. Nah, untuk meta yang nggak wajib. Kalau pengen misalkan untuk responsif ya harus pakai ini sih, meta name viewport. Nah, ini content with device width. Ini untuk menyesuaikan ukuran layar sih, ukuran device. Yang atas ini untuk SEO. Yang ini nih, ini untuk SEO biasanya. Tapi ini nggak wajib. Kalau ini sih opsional ya. Ini semuanya sih opsional. Jadi bisa dipakai, bisa enggak. Yang tadi yang gua kasih tahu, sorry gua tadi lupa, di head ini ada title. Title ini buat di tab barnya misalkan.
biasa. Nah, kalau kita di sini nanti ini pindah ke atas. Nah, belajar sesi 1. Lu tahu kan meta title nih di sini. Meta title. Tag HTML title di sini buat di atas. Nah, kemudian tadi yang gua kasih tahu H1. H1 ini dasar banget ya. H1 ini buat bikin teks, hurufnya gede. Ukurannya H1. Kalau di HTML tuh ada H1, H2, H3, H5 sampai H6 kalau nggak salah. Misalnya hello. Nah, lu ini tinggal di sebenarnya bisa sampai H2, H3 misalkan. Ntar biar kelihatan sendiri. H4. Kalau nggak salah sampai H4 aja sih. Apa ada H5 ya? Jarang dipakai sih H5, lebih pakai ke P atau paragraf. Nah, ini kalau udah kita refresh, dia tulisannya dari gede ke kecil. Nah, kelihatan kan? Bentar, ini enggak kelihatan ya. Nah, ini dari besar ke kecil. H1 gede banget, H2 ya medium lah, makin kecil. Semakin besar H-nya itu ukuran H-nya, semakin kecil hurufnya. Semakin besar angka dari H-nya itu semakin kecil hurufnya. Nah, terus kenapa ini kan tadi gua naruhnya ke samping ya? Ini H1, H2, H3 kan ke samping. Kenapa nggak berderet ke samping? Kenapa malah ke bawah? Nah, ini salah satu sifat elemen di HTML tuh dia selalu nyusun ke bawah. Defaultnya itu selalu nyusun ke bawah. Kalau kita lihat di sini inspect, pasti dia di CSS-nya tuh type-nya bentar, elemennya ini buat nah, ini defaultnya si block, inline block. Jadi dia ke bawah. Kalau misalkan kita mau di apa? Yang ini di tengah ya, nanti ada pelajaran lagi tambahan untuk CSS-nya nanti belakangan. Yang penting kita tahu default si HTML ini nyusun ke bawah. Kalau misalkan kita bikin, nah di elemen HTML ini selain bikin teks itu ada bikin yang sering dipakai sih ya. Misalkan ya, div. Elemen div itu apa sih? Nah, elemen div kalau kita bikin ini dia kosong, nggak ada apa-apa. Kosong ya, nggak ada apa-apa. Sebenarnya di sini tuh ada satu. Ini elemen div. Kalau kita kasih border, kita kasih style. Nah, ini sekalian belajar CSS dikit-dikit. Kita kasih ini namanya CSS inline. Inline itu di dalam tag elemennya ini. Di dalam ini kalau kita sebut ini namanya tag ya. Kalau gue sering bilang tag, berarti tag itu tuh kayak gini. Nah, setiap elemen HTML pasti ada tag penutup, tag pembuka, tag penutup diakhiri sama slash kayak gini, slash. Nah, di style ini kalau kita kasih border 1 px misalnya solid black solid, terus kemudian kita kasih height-nya kita kasih 20 pixel misalkan. Nah, maka div ini kelihatan nanti di bawah sini. Oh ya, width-nya belum dikasih width. Sorry, ini ada, harusnya udah kelihatan nih segini. Width-nya itu otomatis defaultnya dia lebar. Nah, defaultnya dia sampai apa, full layar ya defaultnya. Ini div ini tinggi, height itu tingginya 30 pixel
Lebarnya kalau kita nggak nambahin width itu defaultnya ya menuhin layar. Kalau kita nambahin width misalkan, oh ya nih kita belajar yang tadi, kalau kita gimana kita nggak pakai ini meta viewport, kita lihat perbedaannya. Sebenarnya nggak ngaruh, kalau pakai bootstrap ngaruh mungkin ya. Gue pakai bootstrap kayak gitu dia nggak full layar. Itu tadi pas dihapus metanya ini ya, udah nggak, si width-nya Nggak agak rapet ya, si gridnya nggak rapet kan, nggak otomatis. Iya, kalau di bootstrap si gridnya nggak otomatis, itu buat grid sih, grid system kayak call md gitu. Nah ini kalau kita pakai defaultnya div itu menuhin layar, bukan menuhin apa, lebarnya tuh menuhin layar, tingginya malah nggak ada kalau kita nggak nambahin height. Misalkan heightnya kita nggak pakai, kita ganti misalkan width widthnya misalkan tadi 20 pixel, kita nggak pakai height, defaultnya dia nggak ngisi apa-apa. Nah cuman segini, ini widthnya 20 pixel nih, dia cuman bikin garis doang. Nah gimana caranya apa, maksudnya kalau nggak ada height itu jadi dia menyesuaikan sama isi yang di dalam divnya. Kalau misalnya isinya kosong ya berarti nggak ada, berarti rapet. Kalau misalnya ada isinya H1 misalkan, H1 hello, nah misalnya ada isinya H1, nah dia bakalan ada di sini. Kenapa hello-nya ini keluar dari garis si div? Ya karena ya tadi divnya cuman ukurannya cuman 20 pixel. Kalau kita hapus width-nya, jadinya dia ngebungkus si hello. Nah ke default lagi. Kalau misalnya kita tambahin height misalkan 20 pixel, widthnya misalkan berapa ya, 300 pixel ya. Nah dia kayak gini karena height-nya ini si hello ini jadi di bawah karena height-nya cuman 20 pixel. Kalau kita ilangin height-nya, si tadi yang si hello tadi, tulisan H1 tadi jadi ngebungkus. Nah ini nggak pakai value dari height, nggak, jadi si height ini nggak dikasih nomor ya, nggak dikasih berapa pixelnya, jadi dia tetap membungkus. Nah misalkan tadi kan udah nih, kita udah belajar H1 sama div. Fungsi div ini buat apa sih biasanya? Fungsi div ini biasanya kita bikin kerangka. Kalau sebuah website tuh bikin kerangkanya kotak-kotak kan, misalkan kayak tadi Tokopedia nih, ini satu navbar ini kotak kan asal mulanya. Kalau kita di inspect elemen, nah ini kotak tuh, ini tersusun dari div. Nah ini kotak, satu ini kotak, berarti ini div ini sebagai pembungkus. Nah di dalam pembungkus ada pembungkusnya lagi, ini udah custom HTML. Nah biasanya sih untuk dasarnya div ini buat bikin kerangka. Kalau dulu sih ada namanya Dreamweaver ya. Dreamweaver itu semacam tools buat bikin kerangka sebuah website ya. Nah kalau sekarang kita coba bikin kerangka sebuah website yang dimana websitenya itu ada header, ini div ini sebagai header. Buat untuk menamainya kita kasih ID, misalnya header. Nah habis header tuh ada body. Div misalkan ini ID, ini konten lah, konten. Di sini ada footer. Nah
Ini kita kasih misalkan style border 1px black solid. Nah terus yang kedua konten, ini stylenya juga kita kasih border 1px black solid. Nah untuk header ini kita kasih untuk default lebarnya sih kita harus nyesuaiin layar, berarti kita kasih height-nya aja. Untuk bikin navbar tadi misalkan 30 pixel. Nah untuk konten misalkan kita kasih 300 atau ya 300 pixel, height-nya 300 pixel. Nah untuk footer ini tinggal di kopas aja sih. Biasanya footer tuh nyamain kayak header. Nah ini kalau kita lihat di yang hasil tadi kita, nah jadinya ini header, di bawahnya ini footer. Bentar, ini kegedean kayaknya, 300 pixel 200 pixel. Nah ini header, ini konten, ini footer. Nah biar ada gambaran kenapa. Nah konten ini diisinya apa aja sih? Diisinya konten ini ya kayak tadi, kayak Tokopedia. Di dalam ini Tokopedia kan ada ini navbar, ini namanya navbar. Ini namanya navbar. Div. Kalau kita klik di sini ada. Nah ini header. Kalau dia ini nggak make kayak HTML5 ya, dia make HTML biasa. Kalau HTML5 tuh ada namanya navbar, jadi kita nggak usah bikin div namanya navbar. Nanti kita pelajarin, sekarang bikinnya div dulu aja sih. Div. Nah tadi di sini udah bikin, bentar dinamain dulu deh. Ini header, isi konten. Nah terus di sini ini footer. Nah ngerti kan kalau jadi cara kerjanya HTML tuh kayak gini. Untuk bikin kerangka, misalkan kita udah bikin kerangka kayak gini nih, gimana cara ngehiasnya biar bagus? Ya kita perlu CSS. Awal mula bikin website ya gini, bikin kerangkanya dulu, kotak-kotak, kita scale dulu. Terus misalkan udah itu, kita tinggal ngehiasnya aja. Nah tadi kan kita belajar ini nih, style inline ya, style inline. Ini namanya style inline. Kita sekarang belajar tipe yang kedua, style in file. In file itu kita bikin style di dalam head style. Nah ini kita hapus lagi ke semula. Ini kita hapus. Nah ini kita hapus. Kalau kita hapus tadi harusnya nggak ada dong garis-garis sama. Nah harusnya kayak gini doang, karena CSS-nya udah dihapus. Nah gimana biar kita manggil yang ini nih, tiga ini kita panggil dalam satu file. Nah tadi kan gue di sini ngasih ID nih, ID header, di sini ada ID konten, di sini ada ID footer. Gimana cara manggil untuk CSS untuk dihias itu? Div ini biar bagus, div ini juga biar bagus, div ini biar ada garisnya. Kita panggil di dalam ini. Ini namanya tipe CSS in file. Jadi stylenya tuh ada di dalam file, bukan di dalam tag. Kita bikin misalkan untuk manggil ID itu tanda pagar, terus header. Nah, kemudian di sini kita kasih yang tadi kayak tadi, border 1 pixel 1px black solid. Nah ini border pasti value-nya itu ada pixel berapa tebelnya,
terus warnanya apa, terus tipenya apa, ada tipenya dot, ada tipenya, ada solid, ada banyak, ada tipe satu lagi apa sih pokoknya. Iya. Nah ini untuk dasarnya kita border ya, kita cuman untuk apa sih, tahu dasarnya aja border kayak gini. Terus kemudian misalkan kita kasih height-nya tadi 30 pixel. Nah kalau kita lihat di sini yang bergaris cuman header, yang bawahnya enggak ya, tinggal dipanggil aja sama. Tinggal misalkan ini kita bisa misalkan mau disamain header, footer. Nah ini header sama footer. Bisa juga kalau misalnya kita mau dipisah footernya, bikin yang baru di sini. Kalau misalnya value-nya beda, footer sama, tinggal di kopas aja. Misalkan warnanya mau diwarnain merah, misalkan 1 pixel. Nah kita tinggal panggil aja sih. Nah untuk misalkan konten ya tinggal dipanggil di sini juga sama. Konten, ukuran height-nya tadi 200. Nah ini 200 pixel, ini udah jadi kerangka. Nah ini kan header sama isi konten, isi tengahnya ini garisnya ini tebel banget ya, karena ini aslinya ada 2 garis nih, garis yang punya si konten sama punya si header nih nempel. Yang ini juga sama nih, garis punya si footer sama si header nih, kan kelihatan tuh yang merah sama yang atas. Nah kita perlu namanya margin. Jadi margin ini buat ngasih jarak antara div di luar div. Ini kan luar div nih, si konten, garis konten ini yang di luar itu namanya margin, ini keluar namanya margin. Kita kasih margin yang konten, misalkan margin, kita kasih margin ukurannya 10 pixel. Dia otomatis dari kiri ngejauhin 10 pixel, dari kanan ngejauhin 10 pixel, dari atas ngejauhin 10 pixel, dari bawah ngejauhin 10 pixel. Kalau dilihat hasilnya, nah kayak gini. Ini 10 pixel, 10 pixel, 10 pixel, 10 pixel. Ya kan? Terus gimana caranya si konten ini nggak dempet banget? Nah, tadi kan kita belajar margin nih. Kalau margin kan gimana caranya kita ngasih jarak di luar div ya. Ini kan div nih, kotak ini anggap aja div. Nah, di luar div itu berarti yang di luar garis nih kan, berarti kita ngasih margin atau jarak ya di luar garis. Nah, gimana caranya sekarang kita ngasih jarak di dalam garis? Nah, itu tadi kita kasih padding. Padding itu untuk ngasih jarak di dalam garis. Misalkan paddingnya 10 pixel juga. Atas, bawah, kiri, kanan sama. Atasnya 10, bawahnya 10, bawahnya 10 harusnya. Cuman kan ini karena dia defaultnya tuh di atas ya, 10-nya tuh udah apa? Defaultnya udah keisi. Nah, ini udah 10 paddingnya. Gimana sih caranya biar kita si konten ini paddingnya tuh cuman di pinggir doang ya, tadi sama. Kita kasih misalkan ini kiri kanan 0 px 0 px 0 px. Kalau kita lihat di sini, nah ini atas bawah kiri kanan kalau nggak salah ya. Misalnya kita kasih 10, ini atasnya juga kena. Bentar, padding atas bawah kiri kanan.
Oh, itu bawah, ini kanan nih. Ini atas, yang terakhir atas kalau nggak salah. Oh, kanan, kiri kanan. Ini kalau kita ilangin 0 px. Nah, itu atas, berarti atas, bawah, kiri, kanan. Ini kiri nggak usah, nggak apa-apa. Nah, atas, bawah, ini atas, ini bawah, ini kiri, ini kanan. Nah, kita mau ngasih padding misalkan cuman kiri doang, bisa juga gini. Tadi ini atas, bawah, kiri, kanan. Value-nya sih atas, bawah, kiri, kanan. Misalkan kita mau ngasih paddingnya cuman di atas doang. Padding top ada namanya. 10 px. Sama, margin juga ada. Margin top, margin bottom. Padding top, padding bottom, bottom itu bawah. Jadi CSS ini pakai bahasa Inggris sih. Di margin juga ada margin top, margin bottom, sama tadi atas, bawah, kiri, kanan. Nah, ini kan udah kita bikin kerangka. Nah, mungkin dari sini kebanyakan materinya. Mungkin ada yang mau ditanyain. Dit, lu mau nanya nggak, Dit? Ada yang lu bingungin nggak? Atau lu mau nanya? Oh, udah master lu mah. Iya, 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 so mungkin ada yang mau ditanyain, sekalian kalian mungkin jadi pelajaran buat yang lainnya. Paling gue mau nambahin di CSS tadi. Yang di CSS, ya. Soal ada border 1px black solid. Hmm. Itu tuh maksudnya itu tuh apa, sintak yang shortline gitu, Iya, ringkasnya. ringkas. Sebenarnya, nah ya ringkasnya kayak gini. Padahal sebenarnya di dalamnya itu 1px ini kan sebenarnya weight. Hmm. Black ini kalau solid ini kayak style border. Iya, style bordernya ada dotted ya, dotted. Ya, ringkas dari border minus weight tulisan maksudnya Di mana? Di sini. Border di mana? di di bawahnya line 9 buat lagi ada border Oh, width 1px border width. Nah, ini ada nih, border width 1 px. Sama sih kayak tadi ya. Oh ya, kayak margin juga ada sama. Cuman lebih ringkasnya gitu. disebutnya Border style. Nah, solid. solid misalkan. Border radius, border ini dulu, border tadi apa? Border color. Misalkan black. Nah, di sini juga ada border radius. Nah, ini border ada kita tinggal cari nih, di sini ada nih border radius. Misalkan ini kiri, kanan, atas, bawah sama. Ada border radius left, ada right. Mana sih radius? Oh, nggak ada ya. Oh, nah ini nih tadi. Nah, border top left radius. Nah, ini atas kanan, berarti sisinya. Ini sisinya aja sih. Misalkan kita 20 px. Kalau kita lihat di sini ya bordernya pasti ngeganti. Nah, ini. Jadi kalau pengen bikin bulat ya tinggal border radius aja. Misalnya kita mau bikin divnya jadi bulat, border radius aja. Paling 50 px lah jadi bulat. Nah, karena ini panjang jadinya dia lonjong, oval, nggak bulat. Bukan oval sih, ini namanya apa ya? Elips, ya. Banyak sih ini apa, border nanti kita pelajarin lebih lanjut sih. Kayak border spacing, border collapse, border image offset. Cuman yang sering dipakai ya gitu, border radius sama border. Yang penting ngerti ini ya border. Kenapa?
Udah lumayan paham CSS. Nah, ini lu paling sering dipakai di dunia front end sih ini. Ini paling dasar ini. Iya. Misalkan lu disuruh bikin kayak kerangka, bikin wireframe ya. Wireframe misalkan lu males kayak drag and drop ya, lu tinggal bikin kayak gini, border radius misalkan kayak gini, bikin form. Nah, ini paling dasar nih kita buat bikin wireframe ya. Wireframe itu kerangka. Kerangka buat awal buat bikin website. Nah, biasanya sih heeh. Iya, wireframe. Terus setelah wireframe ya nanti jadinya UI, UX. Kita implementasiin UI, UX di wireframe-nya. Setelah UI, UX nanti langsung diimplementasiin ke codingan namanya slicing tampilan. Ada istilah slicing di front end. Iya, ada istilah slicing. Slicing itu kayak kita implementasiin ya tampilan yang kita desain yang drag and drop di Figma kemarin tuh. Nah, ketika udah di drag and drop di Figma kan itu kan tampilan cuman sebenarnya di Figma juga ada sih kayak convert ke HTML CSS, cuman ya berantakan masih belum responsif juga. Mungkin kalau untuk jadiin versi kitanya ya di slicing namanya. Kayak gitu sih. Nah, ini materi dasar sesi pertama kita bikin. Nah, ini sebenarnya untuk project yang kecil sih kita makanya inline ya. Nah, nanti kalau untuk project yang besar misalkan kita oh ya, untuk project yang besar misalkan kita kebanyakan nih satu file ini masa ada CSS-nya sampai sampai ribuan gitu, sampai puluhan. Nah, gimana sih caranya biar CSS-nya rapi? Biar CSS-nya rapi, kita buatnya in X file misalnya. Kita bikin file baru misalkan. New file, di save namanya style. Style.css. Nah, yang tadi pindahin aja. Yang ini. Yang ini pindahin, taruh di sini. Nah, kalau udah ditaruh di sini kan dia kalau ditaruh ya dia masih kayak ngilang tuh, nggak kepanggil. Gimana cara manggilnya? Tinggal di sini ada namanya style ref. Bentar. Style. Oh, link style. Nah, kayak gini, link style sheets type text or CS. Kita tinggal masukin aja di sini style.css. Iya, harus naruh di dalam bukan di dalam. Bentar, kok ini head enggak. Slash link, sorry. Nah, kayak gini. Ini kepanggil. Nah, kita harus naruhnya sebenarnya bisa sih ditaruh di sini, cuman ya standarnya taruh di dalam head sih. Standarnya taruh di dalam head. Kita bisa taruh di luar head, cuman nggak standar. Standarnya di dalam head. Standar kode tuh di dalam sini. Nah, ini namanya CSS di luar file. External CSS namanya. Jadi ada CSS inline. Ini bisa dimasukin satu folder. Misalkan kita buat folder baru nih. Misalkan kita buat new folder assets. Nah, kita di dalam asset ini kita pindahin nih CSS-nya. Kita pindahin ke sini. Bentar.
Nah tadi kan di dalam sini kita pindahin aja. Nah ini kan style CSS nya jadi ada di dalam ya, di dalam tadi assets. Kalau kita panggil ya nggak bisa dong, harusnya ini hilang, nggak ada style apa konfigannya, nggak ada kan, hilang. Nah gimana ya tadi kita tinggal manggil nama foldernya. Taruh insertnya ini nyala sih, assets style. Nah kayak gini, kita tinggal pakai nama folder, ini nama folder terus nama file gitu. Ini paling sering dipakai sih. Nah, mungkin sekarang biar cepet apa ya, biar cepet masuk, mungkin dikit-dikit dulu, besok kita lanjut lagi mungkin ya. Oke, sekian tutorial hari ini. Besok